Yang pertama adalah di dalam ingin menimbulkan al-basirah, di dalam berdakwah itu pertama adalah mensucikan jiwa dulu. Jadi segala sesuatu yang bisa mengotori atau mengganggu kejiwaan seseorang, ini dulu yang perlu dibersihkan. Kemudian yang kedua, al-istislamu tamu lil wahyi, menerima secara penuh apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Kemudian jika menghadapi persoalan ini harus melihat persoalan ini secara proporsional. Jangan dia melihat persoalan ini melalui hawa nafsu, atau karena dia punya kepentingan kelompok, atau lain-lain sebagainya, sehingga apa yang ingin diberikan secara hati nuraninya terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua adalah at-tafaqquh fid din. Ini semua ini bisa dihidupkan dengan membina daripada al-basir kita. Kemudian yang ketiga adalah adamul qabuli bi ayyi qaulin illa bidalil. Nah, ini salah satu persoalan yang sering sekali muncul di masa sekarang ini, terutama kita yang sekarang ini hidup di dalam banyaknya informasi yang sangat ramai di kalangan kita, sehingga terkadang sulit untuk memilih dan memilah mana sebenarnya yang harus kita tempuh. Maka itu di dalam suatu kaidah mengatakan, kalau kita ingin memberi, misalkan di dalam WhatsApp sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan, dan ini bisa mengorbankan seseorang. Hanya dengan melalui sentuhan ibu jari, melalui WA ini, seseorang ini bisa jatuh. Dengan adanya berita bohong, misalnya berita hoax, apalagi sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang seharusnya menjadi kehati-hatian kita di dalam pergaulan kita di saat sekarang ini. Oleh karena itu diperlukan adanya tabayun, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka itu dalam kaidah dikatakan in kunta naqilan fasihha. Kalau Anda ingin menerima atau ingin men-forward atau ingin menyampaikan suatu informasi, maka teliti dulu kebenarannya. Ini yang banyak sekali yang memberikan kita suatu kemunduran di dalam kehidupan kita. Kemudian apabila ingin menuduh seseorang, maka dalilu, maka harus ada bukti-bukti yang nyata sehingga tuduhan-tuduhan ini bisa kita jauhkan, karena dengan akibat daripada adanya informasi yang tidak jelas, kemudian tuduhan yang misalnya macam-macam, bisa menimbulkan kegaduhan di antara kehidupan kita yang bisa menjadi penghambat di dalam melaksanakan dakwah. Yang keempat adalah ma'rifatu ahli zaman, mengenal tokoh-tokoh yang ada sekarang ini, baik itu sebagai pemuka agama, baik dia sebagai politisi, baik dia sebagai ahli-ahli dalam masyarakatan. Ini semuanya menempatkan seseorang pada posisinya. Khaftidu ala nasi atau khatibun nasa ala qadri uqulihim. Tidak semuanya apa yang disampaikan ini harus kita melihat kondisi di mana kondisi itu harus disampaikan. Ada sesuatu yang seharusnya disampaikan di tempat umum, ada juga sesuatu yang tidak disampaikan di tempat umum. Karena ini diperlukan suatu kebijakan atau kebijaksanaan seseorang yang sebagaimana yang ingin disampaikan melalui al-basirah ini, sehingga basirah ini kita bisa munculkan. Kemudian dengan adanya tokoh sekarang ini, ini adalah muridnya si A dan si B. Adamul inkhidai bis syakhsiyatil lami'ati wal masyhurah. Jangan sampai kita terpedaya karena dia followernya banyak sehingga bisa menjadikan panutan di dalam berkehidupan kita, di dalam kehidupan sosial kita. Padahal dalam kaidah atau Sayyidina Ali mengatakan al-haqqu la yuzanu birrijal, atau yu'raful rijala bil haqq wa la yu'raful haqqu birrijal. Jadi kalau ada orang yang di dalam Islam ini sebenarnya tidak ada kita istilahnya itu yang menokohkan seseorang sebagai dialah yang paling benar di dalam beragama.
sehingga apapun yang difatwakan semuanya menjadi rujukan dan menjadi hujah bagi kita. Itulah keistimewaan kita di dalam beragama ini. Harus kita memiliki tafaqquh fiddin, kemudian tidak menerima apa saja, tetapi harus dengan analisa dan ketelitian. Al-haqqu la yuzanu bil rijal wa innama yuzanu rijala bil haqq. Yuzanu rijalu bil haqq. Yang terakhir adalah, yang paling utama adalah al-mudawamatu 'alal ibadah. Ini melaksanakan ibadah. Seseorang ini, apabila seseorang ingin menjadikan hatinya lebih kuat, al-basirah lebih kuat ini, melaksanakan ibadah dan memperkuat hubungan Allah Subhanahu wa taala. Al-basiratu hiya 'ainun bil qalbi kama anna al-basar huwa 'ainur ra'si. Jadi al-basirah ini adalah mata penglihatan hati, sebagaimana mata adalah mata panca indera yang ada di atas kepala. Oleh karena itu, bagaimana bisa memperkuat al-basirah ini supaya kuat, harus selalu disinari dengan cahaya Al-Quran. Sebagaimana yang diharapkan oleh panitia, dengan mengambil hikmah daripada pentadaburan ini, kembali menyerapi atau memperdalam pengetahuan kita tentang Al-Quran. Kemudian setelah membaca dan mentadaburi Al-Quran, kita seharusnya senantiasa melakukan zikrullah. Kemudian dengan adanya zikrullah menimbulkan as-safa'u fil qalb. Hatinya semakin renyuh di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncul sifat ar-rahmah di dalam jiwanya. Karena itu ayat yang saya bacakan di awal tadi, walau kunta faddan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Apabila seseorang di dalam melaksanakan dakwah dengan semangat, semangat is tetapi bagaimana dengan umat yang ada sekarang? Kita ini bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersuku-suku, yang sangat heterogen. Di dalam menyampaikan dakwah ini sangat diperlukan adanya tentang bagaimana kita melaksanakan dakwah kepada orang-orang atau yang ada di tanah air, apalagi sekarang ini dengan mudahnya internet, sehingga apa yang kita sampaikan, saya misalkan hari ini di Kairo, bisa saja di pelosok sana di seluruh dunia, apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menjadikan sebagai hujah bagi orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, sehingga tanpa didasari oleh kehati-hatian, tanpa didasari dengan bukti-bukti yang nyata, maka itu kullama zdadal qalbu imanan wa taqwan wa salahan kullama yakunul qalbu qawiyan. Karena itu apabila seseorang dia sudah memiliki al-basirah, maka dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala namanya al-kashf. Al-kashf itu dalam ilmu tasawuf, dia bisa melihat sesuatu di balik layar. Dengan adanya al-basirah yang dia miliki ini, jadi al-basirah ini ibaratnya sebagai lampu lantera. Lantera ini komponennya ada 3. Pertama, kalau misalkan di kampung dulu itu, lampu yang di kampung itu pertama ada minyak, kemudian ada kacanya, kemudian ada sumbunya. Kalau sumbunya misalkan itu tidak bagus, atau kacanya kotor, maka itu akan mempengaruhi cahaya yang akan dikeluarkan atau dihasilkan daripada lantera itu. Itu juga al-basirah. Kalau al-basirah ini tidak dipupuk, maka hatinya ini akan melemah dan setiap saat dia tidak bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidupnya akan penuh dengan depresi, sebagaimana yang banyak sekali terjadi sekarang ini dengan adanya kebersihan, kesucihan dalam hati, sehingga hatinya ini penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan riya, penuh dengan sifat-sifat takabur, penuh dengan kezaliman. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innal mu'mina iza aznaba zamban kanat nuktatan sauda fi qalbihi. Nah, setiap kita melakukan perbuatan, maka cahaya hati atau cahaya kaca daripada lampu yang ada di dalam hati kita ini semakin hari semakin hitam. Setiap melakukan pelanggaran, kesombongan, kemudian pelanggaran terhadap agama, ajaran agama, terutama di dalam kesombongan dan iman yang terjadi, ini akan mengakibatkan al-basirah ini
bisa akan hapus dan menjadikan hati seseorang ini menjadi keras jadinya. Maka itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalla barrana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Artinya hatinya sudah itu arran itu artinya sudah gelap sebagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan olehnya. Karena itu apabila lemah cahaya al-basira ini, banyak sekali persoalan yang dia hadapi. Sementara kita sekarang ini misalkan di masa kehidupan kita ini dengan masa Covid ini akan kelihatan bagaimana kita bisa menghadapi situasi sekarang ini dengan menggunakan ayat ini. Yang pertama adalah banyak sekali masalah, kasratu masyakilha wa ikhtilafiha, banyak sekali persoalan yang terjadi saat ini. Kemudian kalau misalnya dia punya al-basira ini, itu bisa memunculkan banyak fitnah. Yang paling utama dan paling bahaya adalah istihlalud dima, menghalalkan darah karena tidak sesuai dengan pendapatnya atau tidak searah dengan pemikirannya, dia memudah sekali untuk melakukan pembunuhan. Kemudian hakul arwah sama, itlaful amn, membuat kegaduhan, tidak menciptakan instabilitas dalam masyarakat dan melakukan takhwifun nas. Ini terjadi apabila seseorang ini hatinya sudah jauh dari al-basirah tadi ini. Kemudian selanjutnya yang lebih bahaya lagi adalah taglibul masalihil khassa alal masalihil ammah. Kita sebagai Indonesia yang bersuku bangsa dengan kepercayaan aliran yang bermacam-macam, bagaimana kita bisa memadukan antara kepentingan keagamaan kita dan daya sosial kita, di mana bisa kita pentingkan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan tertentu. Kemudian lagi, bisa memunculkan as-sira'u wal khilafu ala atfahil umur. Bisa terjadi perselisihan, bisa terjadi perseteruan, hanya karena persoalan-persoalan kecil. Persoalan kecil ini karena kepentingannya masing-masing yang sepertinya dia manfaatkan untuk orang lain, maka ini adalah terjadi perselisihan. Wal intisaru lin nafsi hatta wa in kanat batilah. Jadi dia ingin menang sendiri walaupun sebenarnya tidak benar. Oleh karena itu, iza dha'ufal iman fi qulubina dha'atil basirah. Kembali lagi kepada ketiga tadi itu, apabila keimanan, dakwah tentang tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan al-asma tadi itu lemah, karena pendidikan yang kita tidak resapi di dalam melaksanakan dakwah, iza dha'ufal imanu fi qulubina dha'atil basirah. Apabila al-basirah ini apabila keimanan seseorang ini lemah, maka pandangan atau wawasannya juga lemah. Wa ta'allaqatil qulubu bid-dunya. Maka semua perhatiannya hanya masalah keduniaan. Fazada syaqa, maka kehidupan seseorang ini semakin buruk. Kemudian wahallatit ta'asatu fi hayatina. Kehidupan kita penuh dengan bencana. Wa tahawanal kasiru bit ta'ati wal ibadat. Orang tidak kembali lagi melaksanakan ketaatan dan ibadah sehingga jaffatil arwah, hatinya kosong. Wa taballada pemikirannya kacau. Wa qasatal qulub, hatinya menjadi keras. Walam yang insanu ni'matillahi ala ta'ala, na'udzubillah, sehingga dia tidak bisa merasakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya.